أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita turun ke Borobudur di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di Indonesia, di Magelang, kita melihat model dari sarang lebah. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengatakan bahwa ini adalah model ars. Model ars. Karena burung hudhud mengatakan Ratu Saba itu memiliki ars yang azim. Aku dapati seorang perempuan menguasai mereka, ia diberi dari tiap sesuatu dan baginya ars yang azim. Dan itu pakai kode 23, kode kromosom. Walaha arsun azim. Jadi ars itu punya kode kromosom. Jadi ini model ars, fenomena awal kita. Nah, lalu kita membaginya 8 karena ada ayat yang mengatakan ars itu akan dikelilingi oleh 8 malaikat. Nah, ini pun pakai kode 23 kali 3 itu 69. Kode kromosom juga. Jadi begitu kita membaginya 8, ternyata dia menjadi kode sayap 2, 3, dan 4. Sayap siapa? Sayapnya malaikat. Karena dalam surat Fatir ayat 1, Ja'ilil malaikati rusula, dia menjadikan malaikat sebagai utusan, uli. Kata uli yang mempunyai artinya ajnihatin, yang mempunyai sayap. Ajnihatin, sayap. Masna sudah salah rubah 2 dan 3 dan 4. Jadi begitu yang 8 malaikat itu dibagi 8, menjadilah 1 malaikat dengan kode 2, 3, 4. Ini kode sayap. Nah, 2, 3, 4 ini sebagai kode sayap kita temukan di Boko. Tangga dari bangunan ini dibikin 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4. Sehingga kita bilang ini bangun sayap. Kita buang topinya, kita kecilkan. Itu kita temukan di pilar Al-Quran. Kita tinggikan dia. Surat ke-50. Dari surat ke-46 sampai surat 50. Tingginya 5, 8, 9. Kenapa ini kita bilang bangun sayap? Karena bila bangun D dan bangun I digabung, dia siap untuk jadi sayap. Seperti Anda lihat pada video ini, ini bangun D dan bangun I digabung menjadilah dia semacam benda bersayap. Dibikin benda putarnya, dikasih roda gigi sholat sebagai mesinnya, terbanglah dia. Nah, ini ada kita bahas di pilar Al-Quran.
Itu D dan I, bangun D dan bangun I yang digabung. Nah, dan itu bangun sayapnya itu tuh dari 46 sampai 50. Nah, kalau dibikin grafik garisnya, dia memiliki 4 ruang. Memiliki 4 ruang, dan itu dibutuhkan oleh DI ini. Karena DI ini memiliki 4 ruang kalau dibikin grafik garisnya. Sehingga dengan bahasa logik dia pasti terpasangkan di situ. Jadilah model burung layang-layang. Nah, jika dibuat pipih, 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Itu bagian atasnya itu persis kayak Borobudur. Dengan kode 611, 611, 2311, 2211, 33. Langsung berangkat ya. Jadi bukan main-main ini dibilang sayap. Kode sayap. Bangun sayap. Kode sayap. Nah, di dalam surat lebah itu dihubungkan dengan ars. Ada kata-kata wa mimma ya'rishun. Nah, sekarang ini kan, ini sarang bilangan. Nah, jadi dari sarang lebah jadi sarang bilangan. Nah, seperti Anda tahu di sana stupanya kosong. Itu misteri untuk dunia. Tetapi di sini dikasih nomor 6. Wah, luar biasa. Dan 6 ini adalah misteri di alam semesta. Jadi kosong itu betul-betul kosong, sedangkan ada 2 yang terbuka. Itu ceritanya. Nah, ini yang terbuka yang pertama ini, dia mau terbang. Sedangkan yang ini siap terbang. Ini kalau dilihat dari kacamata lebah, karena stupanya lebah itu harus dibuka kalau dia sudah cukup umur. Kalau dulu kan kita bilang itu wildan kan. Wildan ini kan anak muda kan. Dia siap terbang itu. Mau terbang dia. Kalau ini siap terbang. Gilman. Ini kan. Kalau ini sudah terbang makanya kosong. Kodenya luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa lebah-lebah itu terbang, itu pasti ada bilangan 6 di umur dia terbang itu. Seperti lebah jantan itu kan terbang setelah 24 hari. Lebah jantan. Berarti Gilman dia. Coba Anda lihat di internet, lebah jantan itu 24 hari terbang dia. Dari telur sampai dia bisa terbang itu 24 hari. Sedangkan ratu itu 16. Nah, pekerja itu antara 18 dan 22. Antara 18 kan di sini. Dan 22, berarti di daerah sini dia kan. Ya tidak ada yang bilang 19. Antara. Itu dia 6.
6. Di alam semesta 6 ini adalah kode wahyu. Segi 6. Segi 6. Segi 6. Segi 6. Kode wahyu. Karena dia buat, inilah Borobudur, saudara. Rabmu mewahyukan kepada lebah. Perlu dibilang bahwa lebah itu dapat wahyu untuk membuat sepetak-sepetak tempat. Bahwa jadikanlah sebagian dari gunung-gunung sepetak-sepetak tempat. Ini buyuta, sepetak-sepetak tempat. Nih, sepetak-sepetak tempat. Sepetaknya segi 6. Sepetak-sepetak tempat. Sepetak-sepetak tempat. Ini kalau diberangkas, sepetak-sepetak tempat. Jadi dia dibuat berdasarkan wahyu, sepetak-sepetak tempat itu segilang. Jadi ini sarang bilangan. Kita sudah lama belajar matematika, belajar bilangan, tapi kita belum mempunyai sarang bilangan. Itu 6 itu disebut paleo. Paleo itu artinya tua. Konstanta. Konstanta itu ya bilangan bisa. Jadi bilangan yang tua. Kamus yang lengkap dari Rabmu. Maka jangan engkau ada dari orang-orang yang ragu. Kodenya 6 sini. Mengapa dibilang kamus yang lengkap? Karena ayat sebelumnya ini tentang haploid, saudara. Apa itu haploid? Ya lebah jantan tadi. Haploid, kromosomnya. Ini di ayatnya sebelumnya itu. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti, sepertinya itu haploid. Kromosomnya pasti haploid, nggak bisa. Kromosomnya Nabi Adam pasti haploid. Itu luar biasa. Dan itu dimulai fenomena dari lebah pejantan. Itu luar biasa. Sengaja diletakkan di 59 supaya 60 itu al-haqqu min rabbik. Kamus yang lengkap dari Rabbmu. Ini kamus tentang kromosom. Diploid dan haploid. Sarang lebah. Nah, langit dan bumi itu diciptakan dalam 6 hari, tapi selalu dihubungkan dengan as. Itu paleo konstantanya. Selalu dihubungkan dengan ars.
Paleokonstanta, sarang bilangan. Maka itu satu koin akan dikelilingi oleh 6 koin. Rumusnya 6. 6 kali 1. Dan bentuknya segi 6. Nah, itu kulit pertama. 1 kali 6. Kulit keduanya 12. 2 kali 6. Bentuknya juga segi 6. Nah, di sinilah terjadi bilangan 19. Segi 6. Dan itu ada di Borobudur. Di reliefnya itu ada segi 6. Nah, Anda lihat itu segi 6. Segi 6. Kode 19. 19 itu adalah Bismillahirrahmanirrahim yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Tapi diletakkannya di 30, saudara. Misteri. Mengapa pakai kode 30? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapan Ratu Saba di Boko. 19. Ayatnya mengatakan atasnya 19 itu pun diletakkan di ayat 30. Ada apa hubungan 19 dengan 30? Ini misteri. Nah, coba Anda lihat. Di stupa nomor 2 itu kan 24. Gilman kan di situ, 24. Gilman kan di ayat 24. Lebah jantan juga kan 24 hari dia kan. Itu lebah jantan di situ 24. 24 tambah 6 itu berapa? Itu. 24 tambah 6 itu 30. Jadi stupa kosong itu menyatakan 19, saudara. Alaiha tis'at asyar. Jadi Paleokonstanta 6 itu dengan 24 jadi 30 dia. Nah, ini yang stupa terbuka itu 30 juga dia. Alaiha tis'at asyar. Nah, kalau diteruskan jadi 70, 60, 56, habis tuh di luar itu. Dan ini surat ke-74. Nah, jadi diteruskan surat ke-74 ini ayatnya 56. Makanya saya bilang ini sarang bilangan. Nah, ini coba Anda lihat. 24 tambah 6, 30. Itu di stupa terbuka. Alaiha tis'at asyar. Jadi surat 74 itu bisa dalam bentuk 2 versi dia masuk di situ. Tapi tetap dia mengidentifikasi 30 itu. Di stupa terbuka. Nah, kalau dia pakai BSMP di Wildan, di stupa terbuka BSMP, maka Anda lihat dia berputar itu 13. Ya, dari sini kan satunya di sini kan. Ini kan terbuka nih, Wildan. 13 ya, dia masuk 14. Dia masuk 29, dia bisa singgah saudara 30. Keluar lagi dia ke
31. Dia putar sini, habis dia saudara. Sisanya 15 ini. 15 itu yang bisa masuk itu cuma surat matahari. Surat matahari. Karena surat matahari yang ayatnya 15 dalam Al-Quran. Keren kan? Tapi yang menarik itu dia bisa ngisi juga 30 di situ dan Bismillahirrahmanirrahim itu di Wildan. No. Ini keren nih sarang bilangan. Jadi kalau di lingkaran pertama itu ratu, kalender ratu, karena ratu itu kan umur 15 udah jadi ratu dia. Sedangkan terbuka kedua ini 24 kan jantan. Dan pekerja itu 22. Jadi bolehlah dikatakan ini sebagai kalender lebah. Lebah ratu menetas, total jadi lebah 15 hari. Lebah pekerja, total waktu jadi lebah 21 hari. Nah, lebah pejantan, total waktunya 24 hari. 24 itu ada di Borobudur. Demikian Borobudur Keren 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.